Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang strategi portofolio dan tren investasi kontemporer. Perkenalkan, saya Imanda Triasa Sabila, NIM 2023-11433, serta rekan-rekan saya. Saya Eva Dwi Rahmawati, NIM 442. Saya Muhammad Gunawan dengan NIM 1142. Next. Oke, untuk yang pertama kita membahas apa itu strategi portofolio. Strategi portofolio adalah menetapkan cara untuk mencapai sasaran investasi yang telah ditetapkan. Strategi portofolio merupakan pendekatan yang digunakan oleh investor untuk mengelola kombinasi aset yang mereka miliki, dengan tujuan memperoleh keuntungan optimal dan sekaligus meminimalkan risiko. Portofolio biasanya berisi beragam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, emas, properti, hingga instrumen keuangan syariah. Inti dari strategi portofolio adalah diversifikasi, yakni penyebaran investasi pada berbagai jenis aset sehingga potensi kerugian pada satu instrumen dapat ditutupi oleh keuntungan instrumen lain. Selanjutnya, lalu di sini ada 7 strategi portofolio. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama, optimalisasi return. Investor ingin mendapatkan keuntungan maksimal sesuai tingkat risiko yang bersedia ditanggung. Yang kedua, ada manajemen risiko. Portofolio memungkinkan risiko tersebar sehingga tidak terpusat pada satu instrumen saja. Yang ketiga, perlindungan terhadap inflasi. Dengan mengalokasikan aset pada instrumen yang nilainya cenderung meningkat, misalnya properti atau saham, investor dapat melindungi nilai kekayaan dari penurunan daya beli. Untuk yang keempat, ada likuiditas. Strategi portofolio juga mempertimbangkan kebutuhan likuiditas sehingga ada bagian aset yang mudah dicarikan saat dibutuhkan. Selanjutnya, di sini ada jenis strategi portofolio. Yang pertama, strategi portofolio aktif. Strategi portofolio aktif menggunakan informasi-informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan untuk memperoleh kinerja yang lebih baik dibandingkan portofolio yang hanya didiversifikasi secara luas. Yang kedua, ada strategi portofolio pasif. Ini strategi yang hanya sedikit melibatkan ekspektasional dan sebagai gantinya bergantung pada diversifikasi untuk mencocokkan kinerja dari berbagai indeks pasar. Akibatnya, strategi pasif mengasumsikan bahwa pasar akan merefleksikan seluruh informasi yang tersedia pada harga sekuritas. Dan yang ketiga, ada strategi portofolio struktur. Strategi di mana portofolio dirancang untuk dapat mencapai kinerja dari beberapa kewajiban yang harus dibayar. Strategi ini sering digunakan dalam usaha mencocokkan dana yang diterima dari portofolio investasi dengan kewajiban yang harus dibayar di masa yang akan datang. Selanjutnya, lalu strategi mana yang biasanya dipilih oleh manajer investasi? Yang pertama, pandangan manajer investasi atau klien mengenai harga pasar yang efisien. Efisiensi harga pasar merupakan tingkat kesulitan yang dibutuhkan untuk menghasilkan return yang lebih besar daripada manajemen pasif. Setelah dilakukan penyesuaian antara risiko dengan strategi dan biaya transaksi dengan penerapan strategi aktif, yang kedua, karakteristik dari kewajiban klien dalam kesepakatan sesuai dengan aturan dan kebijakan antara manajer investasi dan klien. Lalu yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan portofolio yang efisien dan optimal.
Portofolio yang efisien atau efisien portofolio adalah portofolio yang diberikan return ekspektasi terbesar dengan tingkat risiko yang sudah pasti atau portofolio yang memberikan risiko terkecil dengan return ekspektasi yang sudah pasti. Misalnya seorang investor punya 2 pilihan saham. Saham A return harapan 12% dengan risiko atau standar deviasi 10%. Dan saham B return harapan 12% dengan risiko 25%. Jika investor hanya memiliki salah satu, tentu saham A lebih aman tetapi return lebih kecil. Sedangkan saham B lebih berisiko dengan return lebih tinggi. Namun jika investor mengombinasikan A dan B, maka portofolio dapat menghasilkan kombinasi return risiko yang lebih efisien dibanding hanya memiliki salah satu saham saja. Dengan diversifikasi, investor bisa mendapatkan return mendekati saham B, tetapi dengan risiko lebih rendah dari 25%. Next. Portofolio yang efisien dan optimal. Portofolio optimal adalah portofolio efisien yang dipilih investor sesuai dengan preferensi atau profil risikonya. Artinya, dari sekian banyak portofolio di efisien quantile, investor akan memilih yang paling sesuai dengan 1. Toleransi risiko, 2. Target keuntungan, 3. Kebutuhan likuiditas. Contoh, misalkan seorang investor ingin memilih 2 saham. Saham A, return harapan E dengan 12% risiko atau standar deviasi 10%. Saham B, return harapan E 20%, risiko 25%. Dan C, korelasi return kedua saham sama dengan 0,3. Hitung jika investor dialokasikan 60% ke saham A dan 40% ke saham B. Dengan rumus return portofolio E sama dengan WA poin E plus WB poin E. Keterangan E rupiah sama dengan return portofolio WA WB sama dengan saham A dan B. Dan selanjutnya seperti di gambar. Next. Untuk kelanjutannya, dengan memakai rumus risiko portofolio dengan rumus bagi berikut dan keterangan sebagai berikut. Dari rumus tersebut bisa disimpulkan bahwa dengan kombinasi 60% saham A dan 40% saham B, investor dapat return 15,2% dengan risiko 13,1%. Padahal, kalau hanya membeli saham B, risikonya 25%. Diversifikasi membuat portofolio lebih efisien. Selanjutnya, pendekatan dalam strategi portofolio. Yang pertama, Modern Portfolio Theory atau MPT oleh Harry Markowitz menekankan diversifikasi optimal untuk minimalkan risiko. Dan yang kedua, Capital Asset Pricing Model atau CAPM mengukur return yang diharapkan berdasarkan risiko sistematis pasar. Dan yang ketiga, Arbitrage Pricing Theory atau APT menggunakan berbagai faktor ekonomi, inflasi, suku bunga, pertumbuhan PDB untuk memprediksi return. Selanjutnya, investasi kontemporer. Investasi kontemporer adalah pola investasi yang berkembang di era modern, di mana inovasi teknologi, perubahan sosial,
dan tuntutan keberlanjutan sangat mempengaruhi cara investor mengalokasikan dananya. Jika dulu investasi didominasi oleh instrumen konvensional seperti deposito, obligasi, atau saham, maka kini tren investasi semakin beragam, mudah diakses, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, jenis investasi kontemporer. Pertama, investasi digital atau fintech dan aplikasi investasi. Contoh aplikasi seperti Bibit, Bareksa, Ajaib di Indonesia memungkinkan investor pemula memulai investasi hanya dengan modal 10.000. Dua, investasi berbasis ESG atau Environmental Social Governance. Contoh, investasi pada perusahaan energi terbarukan, perusahaan dengan emisi rendah, karbon rendah, atau emiten yang memiliki good corporate governance. Misalnya PT Pertamina Geothermal Energi Tbk atau PGEO di BEI. Jenis investasi kontemporer, aset kripto dan blockchain. Contoh, seseorang yang membeli Bitcoin di harga 100 juta per BTC pada tahun 2020 bisa menikmati kenaikan harga lebih dari 5 kali lipat di tahun 2021. Kedua, investasi properti digital atau fractional property. Contoh, dengan 1 juta, investor bisa memiliki sebagian kecil dari apartemen, villa, atau ruko. Platform seperti Dana Syariah dan Lens di Indonesia memungkinkan investor berinvestasi dalam proyek properti dengan modal mulai 1 juta rupiah. Selanjutnya, investasi pada startup dan crowdfunding. Contoh di Indonesia, platform security crowdfunding atau SCF yang diawasi OJK memungkinkan masyarakat umum menjadi investor pada UMKM atau startup. Selanjutnya, investasi syariah. Contoh, Suku Retail atau SR yang diterbitkan pemerintah Indonesia dan dapat dibeli mulai dari 1 juta rupiah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Selanjutnya, artificial intelligence atau AI dalam investasi. Contoh, aplikasi investasi yang menggunakan algoritma untuk memberi rekomendasi portofolio sesuai profil risiko investor. Tren investasi kontemporer ditandai dengan pergeseran dari investasi konvensional menuju investasi yang lebih digital, inklusif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi. Contoh-contohnya mulai dari aplikasi investasi fintech atau Bibit Ajaib, aset kripto, bisa Bitcoin, Ethereum, crowdfunding, Santara Bizher, fractional property, hingga investasi berbasis ESG dan syariah. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah kalimat. Mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.